Ngapain Pak? Ngapain? Santai. Santai. Mau nganu apa? Audisi film, casting? Bukan. Mau kerja. Kerjanya apa? Foto model. Foto model. Model apa? Model madul. Karel. Gimana kabar Karel? Baik. Sibuk apa sekarang? Ya kalau Senin sampai Jumat ikut ngamen angklung jadi penari. Kalau Sabtu dan Minggu di Kota Lama menjadi cosplayer jalanan. Kalau penari itu penari apa maksudnya? Ya ikutnya apa ya? Mirip-mirip teman holik tapi malah saya ada pakainya basic hip hop dance malah. Basic hip hop dance. Yeah. Jadi bener-bener street dancer ya malah. Iya. Itu udah berapa lama? Kalau ikut angklung sih dulu sempat di Malioboro setengah tahun, terus pulang ke Semarang lanjut lagi. Ini juga hampir setengah tahun ya. Grup angklungnya sama apa beda? Beda. Oh beda. Terus awalnya kok bisa masuk ke grup angklung gimana? Apa kenalan, apa asal jamming dulu atau gimana? Dulu nonton dulu, terus pengen joget, terus jamming dulu. Malah yang nawarin tuh bukan yang aku jammingin tapi grup lain yang. Oh malah grup lain yang nawarin. Waktu di Jogja. Iya, nawarin gabung. Dan yang nawarin bukan grup angklungnya tapi role media yang rekam video itu. Oh, ditawarin ini gimana? Maksudnya ditawari buat keperluan media buat video aja atau gimana? Ya ikut gabung ngamen di grupnya. Ya. Terus waktu ke Semarang gimana? Waktu ke Semarang itu sempat kerja dulu, apa namanya? Ikut ikut bantu-bantu itu. Terus ternyata di Kota Lama ada cosplayer jalanan gitu. Yang foto-foto itu ya? Yang foto-foto bareng itu, terus tertarik, terus ikut gabung. Berarti foto dulu? Iya. Waktu di Semarang nggak ke angklung dulu, malah foto dulu? Iya. Kan dulu sebelum ada corona ini di Kota Lama juga ada angklung main, jadi sempat jamming juga. Terus, masih jamming, belum gabung ke grupnya? Gabung. Juga udah pakai kostum gini? Iya. Dulu masih joker yang pakai topeng, yang versi Heath Ledger tapi pakai topeng. Oh dulu pakai topeng, belum full make up. Itu ada perizinan juga nggak sih kalau di Kota Lama gitu? Ada. Jadi ada orang dinas pariwisata datang mendata siapa aja yang bergabung seniman jalanan di Kota Lama, termasuk grup musik juga. Oh grup musik juga didata. Itu ditarikin buat registrasi atau apa gitu nggak? Cuma didata aja berarti? Malah dibikinin ID card buat. Oh dibikinin ID card juga? Biar kelihatan resmi. Berarti kalau waktu ada Disub atau Pol PP muter, tinggal nunjukin itu biar nggak diangkut. Itu cuma khusus yang pergerakan di Kota Lama apa seluruh Semarang ID card itu berlakunya? Untuk di Kota Lama aja. Oh Kota Lama, berarti kalau misal ada kosean, misal kamu pas lagi main di Johar, berarti tetap kena? Kena. Oh, berarti yang izinnya itu cuma buat di Kota Lama. Itu buat angklung sama yang foto-foto itu? Ya, sama musik-musik lain kan juga ada biola, saxophone juga. Dan itu nggak ada kayak misal penghasilanmu berapa tiap bulan gitu, ada persentase yang harus dibayarkan pajak gitu? Nggak ada, berarti pure ya? Kalau kayak makanan, yang jual-jual makanan minuman gitu di Kota Lama juga diberlakukan kayak itu apa mereka liar? Liar. Oh mereka liar, berarti kalau ada Pol PP diangkut? Kalau yang diangklung yang muter posnya di mana aja? Yang sekarang di Semarang? Kalau yang muter sih ada banyak ya. Kalau punya aku sendiri kan mainnya di Medo, perempatan Medo. Kalau dulu kan sempat pernah di Mataram itu alat kami keangkut Satpol PP 1 set. Awal-awal diangkut? Iya, awal-awal corona itu 1 set diangkut. Alasannya? Ya karena kerumunan atau banyak orang nggak tahu. Karena kemalaman juga mungkin main. Oh malam? Iya, jam 9-an itu diangkut. Akhirnya kami
terpaksa keliling pakai angklung kecil, jadi angklung gendong. Jadi keliling kampung-kampung, kalau pagi di pasar-pasar. Itu waktu diangkut tapi alat dibalikin lagi apa udah pasti hilang kalau kena angkut bisa gitu? Diambil lagi. Bisa diambil lagi. Persyaratannya bayar denda atau apa gitu? Ya ngurus surat RT RW dan sebagainya. Oh, surat-surat birokrasi doang ya, nggak kena biaya-biaya. Kalau masalah pendapatan kayak di angklung gitu, terus sharing sistemnya bagi hasil atau kamu udah pasti dibayar tiap kali sehari kamu ikut angklung itu kamu dapat berapa, mau pendapatannya berapa kamu dapat berapa, atau misal pendapatannya katakanlah 1 juta dalam waktu sehari itu dibagi rata sama seluruh anggota atau beda-beda? Bagi rata. Oh, bagi rata. Kalau yang cosplay? Kalau cosplay nggak mesti sih, biasanya kalau malam minggu tuh lumayan dapatnya ramai. Terus kalau minggu ya nggak terlalu seramai malam minggu. Oh, paling ramai malah malam minggu. Makanya kalau cosplay cuma Sabtu Minggu doang. Kalau angklung dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau angklung 2:30 sampai jam 8 malam. Oh, sore sampai malam. Pagi enggak? Jadi pagi. Ya, kadang kalau anak-anak angklung bisa bangun pagi baru berangkat pagi. Satu kosan apa satu kontrakan? Kalau anak-anak angklung satu kosan bareng. Kalau angklung ngekos sendiri di. Bisa. Ya, bisa. Awal mula bisa ketemu gimana ya? Dan gabungnya sama anak angklung Semarang? Ya diajakin, tahu aku bisa joget pas di Kota Lama jamming itu, terus diajakin. Itu juga yang ngajakin tim lain malah. Jadi aku juga tim lain, berarti bukan yang di jamming lagi. Jadi 2 kali malah ke tim yang lain. Jadi aku jamming di angklung yang angklung satunya, malah yang ngajakin angklung yang satunya lagi. Di Kota Lama ada 3 angklung yang main di situ biasa. Berarti kalau buat penghasilan rata-rata dari angklung sama foto itu sampai berapa per bulan? Kalau per bulannya ya 2 jutaan paling nggak ada. Kalau corona gini ya dikit. Kalau bisa buat makan doang. Oh, buat nyambung hidup doang. Kalau pas nggak corona? Nggak corona dulu sebelum aku ikut angklung pun aku kerja 3 hari, Jumat Sabtu Minggu itu bisa buat hidup seminggu. Jadi kerjanya cuma Sabtu Minggu doang. Oh, malah weekend doang kerja bisa buat seminggu. Ya gede ya malah pas nggak corona. Itu dari foto doang apa dari foto doang? Oh, dari foto doang bisa segitu, bisa cover. Kan yang bisa dijagain kan pengunjung luar kota gitu kan. Kalau pengunjung lokal kan mungkin udah sering foto, udah pernah foto bareng. Tapi penghasilannya lebih gede mana sih? Dari foto apa dari ikut angklung? Maksudnya lebih gede dari foto. Lebih gede dari foto. Itu sistemnya kalau foto itu per orang ngajak foto itu udah kamu pasang tarif segini apa mereka seikhlasnya atau gimana? Sukarela. Oh, sukarela berarti. Jadi aku kayak kotak udah ada tulisannya foto bayar sukarela. Paling gede dapat berapa sekali foto? Pernah rekor itu pas tahun kemarin tanggal merah jatuh hari Sabtu Maulud Nabi itu dapat 500 semalam. Iya. Paling jelek-jeleknya paling dikit? Paling jelek-jeleknya paling ya 30.000. 30.000. Paling kehalang hujan. Oke, gara cuaca ya. Iya. Kalau dari angklung paling sedikit dapat berapa? Paling sedikit bisa 35-40 sehari. Iya. Kalau paling banyak? Paling banyak paling 100.000. Oh ya dikit banget ya. Iya. Tapi jam kerjanya lebih capek mana? Capek angklung apa capek? Capek angklung, cuma kan kalau di Kota Lama itu lebih ke jenuh sih. Jadi cuma diem doang. Cuma nungguin orang ya. Pernah nggak yang ngajak foto artis atau apa gitu? Pernah sekali itu. Aku malah nggak ngeh kalau itu artis. Jadi siapa itu Tisabiani. Dia penyanyi baru dari Indonesian Idol atau Rising Star kurang. Ya itu malah yang nge-tag temanku. Jadi ada temanku ngirim foto kalau itu ternyata artis. Oh, malah nggak sadar waktu. Tapi kamu basicnya tuh berangkat dari apa tuh? Dari dancer apa dari stand up comedy kan? Soalnya sempet tahu kalau kamu stand up comedy juga tuh. Iya. Kalau awalnya sih dari dancer. Kalau stand up comedy itu mulai di Semarang udah sempat pernah ikut, cuma belum gabung komunitas, cuma ikut-ikut doang. Ikut latihan open mic di cafe. Saya kalau di Jogja baru gabung komunitas stand up di Jogja.
Oh pernah di Jogja juga masih jalan stand up? Masih. Tapi ya maksudnya nggak full ikut terus, kadang vakum, terus muncul lagi karena kerjaan. Berat gak tuh hidup keseharian kayak gini? Ya. Apa fun atau sebenarnya menikmati apa lebih ke stres sebenarnya? Kalau untuk pekerjaanku sendiri sih aku menikmati, cuman untuk penghasilan ya masih dibilang dicukup-cukupkan lah. Dicukup-cukupkan. Kalau apa namanya, buat kehidupan sehari-hari masih cukup. Kalau bayar kos kadang nunggak-nunggak. Oh masih ya, kayak gitu ya. Tapi sempat ada ini juga nggak? Apa kayak penawaran job lebih kayak aku pun dulu pernah denger dari beberapa teman kayak Anam Street Pass, dia kan malah ini apa kerjanya dia jadi cosplay tapi yang buat kostum-kostum yang di mall itu katanya bayarin lebih gede. Dulu pernah sempat di Jogja tapi nggak tahu cancel kan. Karena mendadak atau gimana. Di Semarang juga pernah pas tahun baru 2019 tahun baru kemarin 2020 itu di Aston acara tahun baruan itu, tapi cancel, nggak tahu jadi ya. Ada penawaran tapi cancel. Berarti kalau buat foto sama angklung ini kalau di Semarang udah jalan berapa tahun? Hampir setahun ini. Hampir setahun ya. Hampir setahun, tapi kayak buat makan sehari-hari cukup ya? Cukup. Rencana ke depan mau ngapain? Apa mau sementara bertahan kayak gini dulu, apa udah ada gambaran nanti bakal mau ngapain? Ya sementara bertahan kayak gini dulu. Corona berarti ngefek banget ya sampai 50%-nya penghasilan? 50% ada lah. Ada 50%. Nggak nyoba pingin turun lagi ke dance industri atau? Kalau ke dance industri sih udah jarang dengerin musik hip hop sih. Oh udah jarang. Udah kayak keseharian dengerin dangdut koplo dari angklung itu jadi udah melekat, udah kurang dengerin musik hip hop kan, jadi feel-nya hilang gitu. Takut gitu. Tapi kayak sempet nggak ada yang invite buat cosplaynya gitu, kayak misal acara ulang tahun gitu-gitu? Sempat, tapi ya tanya-tanya doang. Nggak sampai deal gitu. Kalau untuk job-job sih malah lebih ke angklung, jadi malah rame yang coba angklung. Biasanya ke acara-acara apa gitu? Nikahan, khitanan. Kalau ulang tahun malah belum pernah. Kalau kayak gitu juga dibagi rata? Kalau pas job-job gitu? Kalau untuk job angklung aku malah punya harga sendiri. Harga sendiri? Karena dari Malioboro itu udah punya patokan harga untuk penari. Kalau pas waktu job gitu sekali acara berapa? Paling 500. Ya. Itu ada durasi berapa lama atau misalkan berapa lagu? Fullnya 2 jam ya 500 tuh 2 jam, tapi aku nggak nari terus. Kalau capek ya istirahat dulu, baru nanti lanjut lagi. Nah kalau waktu pas ngamen ngangklung itu tiap kali anglungnya main kamu juga nari atau? Ya kalau capek juga sama istirahat dulu, baru nanti lanjut lagi. Itu jam berapa sampai jam berapa gitu kalau misalnya angklung itu? 2:30 sampai jam 8, tapi kan kepotong istirahat asar, maghrib sama isya. Berarti bersihnya sekitar 4 jam ya? 4 jam ya. 4 jam, zaman purba, zaman purba. Terakhir ikut battle kapan? Terakhir ikut battle di Jogja kalau nggak salah. Di Jogja? Iya. Acara apa? Acara kecil-kecilan sih di taman kuliner.
Terus yang bikin Vian. Oh, di Tamkul ya. Iya, kan Vian sering bikin acara battle sendiri gitu. Itu terakhir kalau nggak salah. Kok akhirnya mutusin balik ke Semarang kenapa? Padahal kalau dipikirkan kalau di Jogja kayaknya potensi buat dapat penghasilan lebih gede kan? Iya. Jadi sebenarnya kalau di Jogja dulu sempat double sampai triple job gitu. Ada di Angklung ngajar nari juga, kadang juga job-job pantomim aku sikat gitu. Kalau ada job apapun harus sikat. Terus setelah keluar dari Angklung tuh bingung mau ngapain kan, akhirnya pulang ke Semarang. Balik Semarang. Tapi balik Semarang akhirnya juga masuk Angklung lagi. Iya. Tapi waktu kalau misal ini di Semarang sama di Jogja penghasilan lebih gede mana sih? Untuk di Angklung sih lebih besar di Jogja. Soalnya kan itu di Malioboro tempat wisata kan, lebih ramai, lebih banyak penghasilannya. Kalau di Kota Lama, bukan di Kota. Kalau di Semarang, kalau di lampu merah kan nggak terlalu tentu. banyak penghasilan, nggak tentu. Dan ada planning buat balik Jogja lagi? Kalau ada yang nawarin sih boleh. Buat Angklung atau? Ya entah buat Angklung, entah yang penting masih di dunia entertain, oke aja. Berarti emang statusnya kamu ini berarti pekerja seniman atau entertain? Lebih ke arah mana? Lebih ke pekerja seni. Pekerja seni. Soalnya kan juga bingung juga kan garisnya antara entertain sama pekerja seni kan tipis. Iya. Kadang ada yang seniman itu benar-benar idealis tadi. Yang penting nguri-nguri kebudayaan apa yang seni, masalah duit itu nggak dipikirin. Ya kan kita juga butuh uang untuk hidup kan. Iya. Sempat ada nyinyiran nggak? Omongan-omongan nggak enak dari teman-teman kerja kayak gini kayak gitu-gitu? Ya sering ada orang yang tanya itu teman lama udah nggak pernah ketemu. Tanya, kamu kerja di mana? Seniman jalanan di Kota Lama, bilang gitu. Terus dia malah mau tak tawarin kerjaan, tak carikan pekerjaan yang lain. Ya kalau aku sendiri sih udah males, sudah nggak minat kerja ikut orang. Oh emang udah jiwanya udah nggak kesana ya berarti ya emang. Berarti lebih ke pengen bebas ngikutin apa yang pengen dilakuin. Iya. Kamu umur berapa tadi? 33. Loh, 33? Iya. Ternyata lebih tua daripada saya. 33. Nggak kelihatan 35. Enggak. 40 sih. Tak kira malah di bawahku. Soalnya setahu tak kirain kan sekitar umur 28 apa 27. Ternyata 33. Berarti kelahiran 87. Iya. Bulan Desember. Tanggal 28. Kacek rong dino karo Majid. Ya sama Deddy Kobuser, Raditya Dika sama Sun Opuria sama lainnya. Nasibnya aja yang beda. Pengalaman paling nggak enak selama jalanin profesi ini apa? Kalau di Angklung itu pas keliling, pas alat kami ditangkap satu set, itu biasanya anak-anak kecil suka jahil, kadang lempar-lempar batu kecil, kadang aku joget di dorong-dorong. Kalau cuman ngikut doang, joget bareng itu nggak masalah. Kalau dorong-dorong itu kan takutnya malah dia yang ketendang pas aku joget. Terus kamu nyikap ini gimana kalau kayak ya, orang-orang gitu kan? Apa emosional apa? Ya aku marahin, suruh jaga jarak itu biar nggak ketendang atau ke pukul. Kalau pas foto-foto gitu juga pernah? Kalau yang foto-foto sering, misalkan ada anak-anak muda gitu teriak-teriak lah lewat itu, bilang wajahnya ngeselin nih apa, jokernya jelek gitu. Sering kayak gitu. Kamu cuek-cuek aja Pak Udo? Tak biarin.
Kalau ada apa cewek-cewek yang takut malah tak takutin. Kamu mau takutin? Kalau anak kecil malah kalau anak kecil takut aku menghindar, aku buang muka biar gak oh nangis. biar gak nangis. Ya, kalau cewek takut kan paling lari gitu. Ketawa ya takut takut lucu. Iya. Kalau pernah nggak ada sampai yang misal pengunjung apa gitu terus sampai nongkrongin ngobrol-ngobrol banyak gitu? Ada sih, ya paling anak-anak kecil. Mana anak-anak kecil? Kalau kadang anak kampus itu bikin entah tugas atau apa itu wawancara gitu. Oh malah sering kayak gitu. Kayak pekerja seni lainnya yang di Kota Lama itu rata-rata mereka backgroundnya apa? Macam-macam sih, ada yang ojek online, ada yang security. Oh malah mereka berarti kayak misal pagi ngojek terus malamnya ke situ. Di situ malah buat sampingan doang. Oh. Berarti nggak semuanya emang dari kayak emang berangkat dari seni gitu nggak? Kayak kamu kan emang dasarnya dari street dancer, udah ada background itu. Yang lainnya malah nggak ya? Itu mereka kayak kostum dan lain-lain itu beli atau bikin? Kayak ini beli apa bikin? Beli jadi. Lengkap sama wignya juga? Ya wignya beda toko sih, jadi belinya kostum dulu baru wignya. Baru wig. Itu berarti progres ya? Iya. Dari dulu yang pakai topeng. Ya aku ngumpulin uang dulu baru beli satu-satu. Udah balik modal? Udah. Berarti kamu mulai dance itu dari tahun berapa? 2011 kalau nggak salah. Ya hitungannya aku telat untuk ngembangin bakat sih. Akhirnya dari SD itu sudah seneng juga. Dari SD tadi? Nah, tapi kan nggak tahu wadahnya di mana itu nggak tahu. Sekolahku juga STM kan, jadi nggak ada ekstrakurikuler yang dance, B-boy atau dance itu nggak ada. STM mana dulu? STM Majapahit. Oh STM Majapahit, MCP. Iya. Sekarang udah nggak ada semua. Kalau dari dancer ke yang angklung itu kan masih ada relasi. Terus kalau ke cosplayer itu idenya dari mana? Dulu, kok tiba-tiba punya ide atau kemauan buat ke arah sana? Dulu kan dari Jogja B itu kan udah sering make upan, itu kan di teater kan, pentas teater gitu. Udah sering make up. Kebetulan di Jogja ada festival kesenian Yogyakarta itu butuh karakter-karakter untuk meramaikan festival itu. Ya ada yang manusia patung, ada yang ada pantomim juga, ada yang nyoba-nyoba pakai joker itu. Jadi dari sana baru akhirnya mutusin ke cosplayer itu. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman atau apa yang juga mau merintis atau mungkin mau coba cari penghasilan dari ke Kota Lama, itu kita harus tinggal datang aja terus buka lapak sendiri atau harus ke perizinan dulu atau gimana? Kalau pesan saya sih mending nggak usah, udah terlalu banyak. Ngurangin jatah ya? Iya, itu udah full di Kota Lama, udah penuh ya? Pesan saya ya mending ikut yang lain lah, komunitas reptil atau parkour gitu. Kendala di Kota Lama sebenarnya banyak sekali sih. Apa? Seperti misalnya anaknya pengen foto bareng, foto bareng sama joker pak gitu. Terus papanya nggak usah. Padahal cuma ngeluarin 2.000 aja nggak mau nyenengin anaknya. Tolong ya buat bapak-bapak di sana. Nah itu bapak-bapak, saya juga bapak-bapak. Ada 2.000 bisa menyenangkan anak. Nyenengin anaknya 2.000 doang, foto bareng. Dan bisa menyelamatkan hidup satu orang. Nah iya. Buat beli rokok 1 batang loh pak, tolonglah. Tapi ada nggak yang foto gitu tapi nggak bayar pakai uang tapi pakai rokok? Kan kalau biasanya kayak ngamen di warung kan ada yang nggak kasih duit tapi ngasih rokok. Oh di Angklung malah sering itu. Di Angklung sering. Nawarnya rokok. Tapi kalau di Kota Lama tuh
aneh-aneh malah. Aneh-aneh. Ada yang pernah nyawer struk Indomaret, ada yang pernah Masuk struk Indomaret. Iya, kartis parkir. Kan aku kotaknya kan agak tinggi gitu kan. Kan kalau orang ngasih gitu kan nggak dikeliatin, nggak tahu dia ngasih berapa. Jangan-jangan dikira tong sampah itu. Nggak tahu. Kadang ada yang nggak ngasih juga. Jadi kadang di kotakku kan di bawah itu nggak kelihatan, terus langsung pergi. Di foto pergi. Tapi nggak mau pengen pak bayar dulu gitu kak? Ya kalau cewek cantik tak biarin, kalau cowok tetap tak suruh tak tagih.